Perkenalkan, nama saya FPS Sonali Chelsea Simanulang dengan NIM 2288200060, mahasiswa Pendidikan Sejarah Untirta kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori berpikir guna memenuhi tugas bimbingan peserta didik. Apa itu berpikir? Berpikir adalah segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah, membuat keputusan, atau memenuhi keinginan untuk memahami. Berpikir adalah sebuah pencarian jawaban, sebuah pencapaian makna. Tipe berpikir. Berpikir konvergen. Tipe berpikir tradisional dan generatif yang bersifat logis dan matematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi yang relevan. Biasanya berkaitan erat dengan otak kiri. Berpikir lateral atau divergen. Cara berpikir divergen mudah mengingat wajah daripada nama, banyak bekerja dengan imajinasi, menghadapi sesuatu masalah dengan santai dan menyukai kebebasan. Biasanya berkaitan erat dengan otak kanan. Kemudian teori berpikir. Teori stimulus respon. Konsepsi stimulus respon memandang bahwa berpikir didasarkan atas proses asosiatif. Berpikir dipandang sebagai tingkah laku trial and error yang tidak tampak, sama seperti tingkah laku trial and error yang tampak dalam menghadapi berbagai situasi pembelajaran. Individu akan belajar melalui proses trial and error dalam rangka memilih respon yang tepat bagi stimulus tertentu. Dalam menghadapi situasi bermasalah, seseorang menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang telah dipelajari melalui pelaziman. Kebiasaan adalah tingkah laku yang menetap. Dalam penggunaannya akan berasosiasi terhadap tantangan yang dihadapi. Kebiasaan juga tersusun dalam apa yang disebut dengan hierarki rumpun kebiasaan, yaitu sebuah cara menghadapi situasi dengan hierarki dari macam-macam kebiasaan. Menurut teori ini, dalam suatu situasi pemecahan masalah, kebiasaan akan menetap dalam urutannya hingga berhasilnya suatu respon. Kemudian yang kedua, teori Gestalt. Teori psikologi Gestalt mendekatkan persoalan berpikir dan pemecahan masalah dari pandangan bagaimana individu menentukan dunianya. Berpikir dipandang sebagai mengorganisasikan persepsi, yaitu proses ketika seseorang menangkap pola-pola keseluruhan dari stimuli, atau makna dari bagian-bagian stimuli ke dalam pola keseluruhan dengan berbagai cara. Berpikir dengan demikian adalah sebuah proses perseptual kognitif. Cara pendekatan psikologi Gestalt terhadap pemecahan masalah tergambar pada hasil pengamatan Wolfgang Kohler terhadap simpanse miliknya dengan melakukan eksperimen sebagai berikut. Pisang digantung di langit-langit kandang, lalu di bagian sudut kandang diletakkan beberapa buah kotak. Simpanse mencoba menggapai pisang beberapa kali namun gagal. Ketika beristirahat sejenak, ia melihat kotak-kotak itu ditariknya satu demi satu kemudian ditumpuk. Dengan berdiri di atas ditumpukan kotak-kotak, simpanse dapat meraih pisang. Pengalaman simpanse yang menemukan pemecahan masalah ketika melihat kotak-kotak disebut insight. Keberhasilan mendapatkan insight setelah melalui pengorganisasian persepsi terhadap keseluruhan situasi masalah yang akan diatasi. Hal ini juga dikenal sebagai fenomena. Yang ketiga, ada pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi adalah upaya memformulasikan bentuk flowchart atau urutan kejadian dengan penggunaan format dari program komputer. Suatu program komputer terdiri dari rangkaian langkah-langkah atau kaidah-kaidah yang menguraikan apa yang diproses komputer. Bagaimanapun juga, manusia jauh lebih baik daripada komputer. Implikasinya adalah pendekatan pemrosesan informasi terhadap tingkah laku adalah sebuah program yang dapat mensimulasikan proses psikologis yang digunakan sebagai model yang sangat abstrak dalam berpikir dan memecahkan masalah. Beberapa macam program untuk memecahkan masalah dapat dikembangkan, salah satunya adalah penyelesaian serial letter. Masalah yang harus dipecahkan, subjek adalah mengisi huruf selanjutnya. Dari contoh berikut, program yang dibuat untuk mengatasi masalah ini harus terpasang secara intrinsik terhadap seri tersebut. Jika suatu program dapat berhasil memecahkan suatu bentuk masalah,
maka temuan itu dapat menyumbang kepada teori kegiatan pemecahan masalah. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.